Akidah akhlak, iman kepada hari akhir. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره Pengertian beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak binasa, hancur, dan tidak ada kehidupan lagi. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Dalil beriman pada hari akhir. Dalil akli. Para pakar ilmu pengetahuan mengaakkan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu abis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir, hari kiamat. Dalil nakli. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya.
Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Quran Surat Al-An'am ayat 134. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Quran Surat Al-An'am ayat 134. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Quran Surat Taha ayat 15. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surat Taha ayat 15. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang, yang dimulai dari alam barzak sampai hari pembalasan, surga atau neraka. 1. Alam barzak, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk neraka. 2. Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. 3. Yaumul Hasir, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya. 5. Yaumul Mizan,
yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si empunya selama hidup di dunia. 6. Sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk jalannya tidak sampai ke surga tetapi jatuh ke jurang neraka. 7. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Surga. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Hud ayat 108. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sebagai karunia yang tiada putus-putusnya, Quran Surat Hud ayat 108. B. Neraka. Neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Hud ayat 106-107. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Tanda-tanda terjadinya hari akhir. 1. Tanda-tanda kiamat sughro. Hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa, salah dan malu. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas, banyak yang durhaka kepada orang tuanya, semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Ilmu agama sudah diabaikan, korupsi merajalela dan hidup bermegah-megan, semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Banyak berdatangan di majelis taklim tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Menggunakan media sosial tidak pada tempatnya. Menggunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya bahkan untuk maksiat.
2. Tanda-tanda kiamat kubro. Turunnya Dajjal, munculnya binatang melata yang aneh. Matahari terbit dari sebelah barat, tempat terbenamnya, berlawanan dengan tempat terbitnya, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak zikir dan bersalawat. Selalu membaca Al-Quran. Bergaul dengan orang-orang solih. Mengembangkan potensi diri. Memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi.